Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mega terlambang sebagai dosen Statistika Industri 2. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Farid, NRP 1132125001. Kali ini saya tentang uji uji chi-square, sebagai presentasi saya untuk mendapatkan nilai lulus. Mohon presentasi ini dapat diterima oleh Bapak. Nah, saya akan mulai presentasinya, yaitu pertama tentang pengertian uji chi-square. Jadi, uji chi-square itu merupakan salah satu bentuk yang merupakan kelompok non-parametric test, yang artinya uji ini dapat membandingkan dua kelompok atau lebih pada data-data yang telah dikategorisasikan. Tetapi uji chi-square juga dapat dipakai pada pengujian satu kelompok dan berskala interval atau rasio. Lanjut pada slide selanjutnya, di sini terdapat gambar flowchart tentang pemilihan tes untuk melakukan tes hipotesa. Pada gambar ini terlihat terdapat tes-tes seperti t-test, chi-square test, Wilcoxon test, run test, Kolmogorov-Smirnov test, dan Mann-Whitney test. Nah, tapi karena saya memilih chi-square sebagai presentasi ini, maka saya akan menjelaskan alur proses bagaimana chi-square test akan dapat dipilih sebagai metode perhitungan untuk tes hipotesa, yaitu di awal itu di decision yang ini warna ini ya, kuning pudar ya. Jadi pada decision awal terdapat pertanyaan bahwa apakah sampel data untuk tes hipotesa itu mengikuti distribusi yang normal, mengikuti aturan distribusi normal. Jika iya, ada apakah tidak, apakah iya. Nah, kalau dilihat dari panah, untuk mendapatkan tes chi-square ternyata sampel data tersebut tidak usah mengikuti aturan distribusi normal. Untuk pengetahuan, apa sih yang disebut dengan normal distribusi? Jika sampel data itu memenuhi angka 0 dan 1 pada nilai mean, rata-rata, dan nilai variansi. Itu dapat dilihat di tabel distribusi normal. Itu ada di Google. Karena kita tadi chi-square itu tidak usah mengikuti sampel data yang distribusi normal. Nah, ternyata ada namanya nih, jika sampel data itu tidak berdistribusi secara normal, maka dikategorikan sebagai non-parametric test. Lalu selanjutnya, ada pertanyaan lagi untuk si sampel data tersebut. Ada berapa banyak sampel tersebut? Kalau di sini terlihat ada dua pertanyaannya, ada dua jawabannya, entah itu satu, entah itu lebih dari satu. Nah, dilihat garis lagi, ternyata chi-square itu ada dua garis untuk menuju ke chi-square ini, yaitu adalah sampel data yang mempunyai jumlah satu dan sampel data yang lebih dari satu. Nah, jadi chi-square ini bisa digunakan untuk sampel data yang lebih dari satu dan sampel data yang berjumlah satu. Nah, kalau berjumlah satu dia udah langsung nggak ada pertanyaan lagi, pakai chi-square. Ya. Nah, kalau yang lebih dari satu ada pertanyaan lagi bahwa tipenya, tipe analisisnya, apa itu tipe correlation atau difference? Maksudnya
terdapat korelasi atau perbedaan di antara sampel tersebut. Nah, kalau korelasi ya, kalau enggak salah. Kalau menuju chi-square, maka tipe sampel itu harus berbeda, difference. Ya kan? Nah, pertanyaan lagi terakhir. Jika tipe datanya tersebut berbeda, maka apakah data sampel itu berpasangan? Nah, pair itu berpasangan. Enggak, pair itu dipasangkan. Apakah data sampel itu dipasangkan atau dibandingkan? Jika tidak, untuk mendapatkan jawaban chi-square itu maka sampel tersebut harus dapat dibandingkan. Kalau tidak dapat dibandingkan ya dia tidak bisa menggunakan chi-square. Nah, ternyata ada namanya nih. Data sampel yang dapat dibandingkan itu disebut dengan dependent sample. Yang dapat itu dependent sample. Nah, tidak dapat disebut dengan independent sample. Pada saat selanjutnya yaitu tentang kita akan membahas tentang distribusi chi-square. Nah, ternyata chi-square itu dilambangkan dengan x kuadrat seperti di sini. X kuadrat mempunyai formula yaitu x kuadrat sama dengan dikurangin fe kuadrat per fe. Apa sih FO fe? Itu dia. FO itu adalah banyaknya frekuensi yang diobservasi. Kalau fe banyaknya frekuensi yang diharapkan. Nilai sebuah x kuadrat atau chi-square itu selalu positif. Selalu positif. Beda dengan perhitungan distribusi T yang dapat bernilai negatif. Lalu di sini ada grafik tentang ya distribusi chi-square ya, tentang derajat kebebasan. Jadi kan di atas menampilkan 3 jenis chi-square dengan derajat kebebasan 1, 5, dan 10. Derajat kebebasan itu dilambangkan dengan df. Next selanjutnya adalah jadi kesimpulannya uji chi-square ini dapat digunakan untuk menguji satu sampel, dua sampel, dan tak sampel. Nah, jadi untuk kali ini saya akan membahas tentang chi-square, perhitungan chi-square untuk satu sampel. Next slide. Uji chi-square satu sampel ini dapat menjawab dua pertanyaan. Itu pertanyaan pertama adalah dapatkah uji chi-square itu menguji variansi dari populasi pada data interval dan apakah uji chi-square itu dapat menguji kesesuaian distribusi pada data kategori? Ya, dua pertanyaan. Nah, pada masing-masing pertanyaan itu mempunyai pertanyaan lagi seperti yang di slide ini. Oke, saya akan membahas langsung ke contoh soalnya. Yang pertama adalah apakah chi-square ini dapat yaitu sebuah brosur yang diterbitkan oleh perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu hidup baterai itu selama 7 jam dengan variansi 5 jam. Orang pelanggan menyatakan bahwa nilai variansi yang tertulis pada brosur terlalu rendah. Maka perlu pembuktian. Pada bulan September, pelanggan mencatat waktu pada 10 jam ya, dengan data sebagai berikut: 5, 6, 4, 3, 11, 12, 9, 13, 6, 5. Jadi apakah data tersebut menunjukkan variansi waktu hidup baterai yang memiliki nilai tertentu selain variansinya 5, maka dapat dibahas oleh secara manual.
Jadi data tersebut itu dibuat tabel seperti gambar yang di slide ini. Lalu dijumlahkan data tersebut. Sigma X dan sigma X kuadrat itu dijumlahkan. Dapat hasilnya 77 dan 701 dan masuk ke dalam rumus. Nanti sampel S kuadrat. Seperti pada di gambar slide ini. Yang dihasilkan adalah 12,1. 12,01. Nah, lalu kita menghitung tentang nilai statistik uji T-square. Yang S kuadrat sama dengan N-1 dikali S kuadrat per variansi kuadrat. Jadi N itu adalah jumlah data. N itu jumlah data ya. Jumlah data yaitu ya data baterai. Gitu. Iya jumlah data baterai gitu. Baterainya ada 10. Ada 10 baterai yang diteliti. Ya, itu N adalah. Lalu S kuadrat yang tadi sudah kita hitung yaitu 12,01 per 55 itu adalah variansinya yang tadi yang sudah ada di soal. Menghasilkan 21,62. Untuk uji hipotesa itu kan kita tahu H0 dan H1. Kita prediksi kita anggap bahwa H0 itu yang tadi variansinya itu 5. Variansi dari populasi itu sampai 5. Kalau H1 lawanan dari H0 itu variansinya itu tidak sama dengan 5 atau kurang dari 5. Karena untuk uji hipotesa itu harus ada H0 dan H1. Dan kalau H1 itu adalah untuk melawan si H0 untuk membuktikan bahwa H0 ini salah. Jadi ada perbandingan. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan nilai tadi, yang nilai S kuadrat dan nilai X kuadrat, itu dapat dari kesimpulan bahwa hipotesa 0 itu tidak ditolak jika X kuadrat dihitung itu kurang dari X kuadrat tabel. Jadi dari perhitungan, nah, X kuadrat hitung itu lebih besar dari X kuadrat tabel. Iyalah 21,62 itu kan lebih besar dari 16,92. Maka hipotesa ini ditolak. Yang artinya nilai variansi waktu hidup baterai itu memiliki nilai tertentu selain 5. Anggapan pelanggan bahwa waktu hidup baterai pada brosur terlalu rendah tidak terbukti secara statistik. Itu untuk pertama, yaitu menguji apakah T-square bisa menguji variansi dengan bisa. Ya, soal kedua itu adalah menguji kesesuaian distribusi atau gut fit kan. Lihat contoh soal seperti di slide ini. Dia ada seorang pustakawan mengetahui kemungkinan seseorang meminjam baca ya, pada jam buka perpustakaan Senin sampai saat dia jadi saat dia libur ia mencatat jumlah buku yang dipinjam hari selama 1 minggu dalam dan diperoleh dari seluruh berapa buku, salah satu berapa buku, lalu sangat dan setiap orang hanya boleh meminjam maksimal 1 buku selama 1 minggu. Apakah terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam setiap hari dalam seminggu? Uji Casper ini dapat dijawabkan dengan secara manual. Data tersebut itu dibikin dengan berbagai kolom. Itu kolom O1. Jadi O1 itu frekuensi observasi populasi dan OI bukan orang Indonesia ya. Lanjut EI itu adalah frekuensi ekspektasi populasi sehingga hipotesa dirumuskan sebagai berikut. H0 OI sama dengan EI. Jadi maksudnya tidak terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu. Lalu H1 itu adalah OI tidak sama dengan S1. Itu terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam dalam seminggu. Lalu menggunakan rumus X kuadrat,
Hmm. Nah, baik ini itu sama dengan jumlah dari interval K I sama dengan 1 dalam kurung OI dikurangin EI kuadrat per EI. Ini bisa dihitung menggunakan Excel ya. Dikurang, lalu dikuadratkan, lalu dibagi EI, lalu dijumlah. Oke, terdapat hasil, itu X kuadrat sama dengan 6,7. Jumlah OI itu tadi 1,10 dan jumlah EI itu 1,10. Jadi, enggak, hasil akhirnya itu X kuadrat 6,7. Nah, hasil X kuadrat hitung selanjutnya itu dibandingkan dengan tabel. Tabel X kuadrat dengan derajat kebebasan DF ya, DF K min 1. Nah, berdasarkan tabel nilai dengan derajat kebebasan DF 6 min 1. Dan 6 itu maksudnya jumlah data. Jumlah data itu ada 6, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu sama dengan 5. Kalau lihat di tabel, itu nilainya adalah 11,0. Nah, lalu nilai chi-square hitung itu ternyata lebih kecil dari nilai chi-square yang diambil. Maka kesimpulannya HO hipotesa awal itu digagal ditolak. Atau artinya tidak terdapat perbedaan jumlah buku yang dipinjam tiap hari dalam seminggu. Untuk ini juga nilai X kuadrat yang 16,92 ini dilihat dari tabel juga. Tabel di square yang 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 dilihat dari derajat kebebasannya itu adalah sama dengan N-1. Ini derajat kebebasan itu 9, tadi kan 10 sampel, 1 jadi 9, dan alfanya itu 0,05. Jadi nilai 16,92 itu dilihat dari tabel ya. Oke, dan sekian bahasan tentang chi-square, tulisannya chi-square dari saya. Untuk itu saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau pemahaman yang kurang. Saya minta maaf karena saya pun masih belajar tentang ini. Semoga Pak Bagus dapat memakluminya dan memberikan feedback kepada saya. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.